bisa sangat kan itu kalau dia salah ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Faqala lahu ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabani kana ma'aya fil jannah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramun, para guru, para asatid, wabil khusus guru pribadi Pak Ustadz Bambang Irawan, alhamdulillah beliau berkenan hadir. Juga para ketua MUI beserta reng-rengannya, para segenap pengurus DMUI desa, wabil khusus tim hikmat yang saya cintai, yang kinerjanya tidak mengenal lelah, ya. Batur can kadarieu manehna mah mabit, ya. Segala persiapan, masyaallah. Juga para bapak kepala desa, ya. Para kadus RT RW yang hadir, BPD dan ormas Sedesa Ilmu Senunggal, juga yang saya cintai para ketua DKM Masjid Mushola Sedesa Ilmu Senunggal yang apa hadir pada kesempatan ini. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah-langkah kita, ya, usaha-usaha kita, ya, dalam rangka memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada pagi ini saya akan mencoba bermujakarah tentang pentingnya iman. Jadi hadirin, perkara yang penting di dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya adalah perkara agama. Sehingga begitu pentingnya perkara ini hadirin, Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 anbiya ke dunia ini hanya untuk perkara ini. Jadi tidak ada satupun anbiya yang diutus Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini mengajarkan selain agama ini. Walaupun profesi para nabi itu berbeda-beda. Ada yang petani, ada yang penjahit, ada yang arsitek, ya. Bahkan ada yang ahli membuat kapal, ada yang pedagang. Tapi tidak satupun nabi itu mengajarkan. Tapi yang diajarkan adalah agama. Dan di antara bagian terpenting di antara agama ini adalah perkara iman. Jadi yang terpenting perkara di antara agama adalah perkara iman.
Dalam mafhum hadis dikatakan sekecil-kecil iman ini, ya, artinya ketika kita mempunyai iman yang kecil sebesar debu, maka Allah akan balas dengan surga 10 kali dunia. Itu begitu berharganya perkara iman tadi. Kalau sekarang ada perkara yang kecil yang sangat berharga di dunia ini, anggaplah apa? Berlian, mutiara. Kalau segede debu ayah hargaan mah. Mau ayah hargaan Pak, ayah segede debu sudah saya kembaliin. Saya sempurna deh. Tapi iman dia pun kecil, Allah hargai. Nah makanya begitu pentingnya perkara iman ini hadirin, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabat, jadidu imanakum. Padahal hadirin ketaatan iman para sahabat itu sudah dipertanyakan lagi, ya. Ketaatannya 100%. Setiap apa yang dikatakan, yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, gak pakai nawar-nawar. Kan kalau kita berkali-kali dengar ceramah, berkali-kali mendapat perangan dari ustaz, sami'na wa tafakarna, berat ini ya, cocok jeng nafsu ya, itu kan dipilihan. Ini para sahabat yang sami'na wa ata'na, kata Rasul, jadi di imanakum, perbarulah iman-iman kalian. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasul, kalau bahasa kita, kira-kira kita udah tahapnya udah pol, sehingga diceritakan surga tidak bertambah iman, diceritakan neraka tidak mengurangi iman. Sehingga para sahabat bertanya, pakai panu jadidu imanana ya Rasulullah, kumaha carana ya memperbarui iman kami ya. Maka qala, kemudian Rasulullah bersabda, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian mengucapkan la ilaha illallah. Dengan senantiasa mengucapkan azamatullah, kibriyallah dalam hati, maka kebesaran Allah akan masuk ke dalam hati kita. Nah inilah saya. Kalau kita kan susah Pak ya, dari pengajian ke pengajian, dari JSL ke JSL, sudah mencapai sekarang seberapa mil? 174 putaran. Berarti sudah ada 174 asa, tidak ada ceramah. Kalau kelihatan saya gini, ini agak ada penurunan. Jadi lainnya naik malah nurun. Ya. Artinya apa? Begitu susahnya memasukkan keyakinan, meyakini kalimat la ilaha illallah. Begitu susahnya memasukkan azamatullah kibriyallah ke dalam hati. Kenapa? Karena hati kita penuh dengan kebendaan, penuh dengan dunia. Zikir kita di sini mungkin la ilaha illallah, balik ke dia. Naon? Bohong. Zikirna naon? Dunia. Hati yang kecil mampu memasukkan dunia beserta isinya. Mobil aja di dia, toko aja di dia, sawah aja di dia, kantor aja di dalam hati. Coba Allah, kibri Allah, kebesaran Allah susah, kebagian tempat. Maka bagaimana caranya? Keluarkan kebesaran makhluk di dalam hati, masukkan kebesaran Allah ke dalam hati. La ilaha. Makanya begitu pentingnya ya memasukkan iman ini, karena inilah pangkal saya yang membuat kita bangun pagi, bangun jam 2 untuk hadir di JSL karena iman Pak. Nah kalau iman lemah, boro-boro kudu kajian itu ditiru bisa ingin lebih kajian. Apalagi nih Pak Ustad, coba di kelapa nunggal kudu kajian. Masya Allah. Kalau iman pas-pasan iman standar teh heula, kakangga majid teh lebih masalah. Karena lemahnya iman. Ya. Karena kenapa? Bukan tidak ada iman, iman ada. Tapi iman kecil, walaupun ada, bercampur dengan keimanan kepada selain Allah. Maka inilah kuncinya hadirin. Amal-amal
amal kita ini akan benar apabila iman kita benar. Ya. Nih, coba simak ya. Jadi iman kita ini akan benar, ya. Amal kita akan benar kalau iman kita benar. Apabila iman sudah benar, maka amal akan benar. Apabila amal sudah benar, maka suasana dan keadaan akan ikut benar. Dan apabila suasana dan keadaan benar, maka Allah akan menurunkan pertolongan dan rahmatnya. La ilaha illallah. Jadi Pak, apa katanya Pak tadi? Apabila iman kita benar, maka amal akan benar. Apabila amal sudah benar, maka suasana dan keadaan akan menjadi benar. Apabila suasana lingkungan sudah benar pada takwa, taat kepada Allah, Allah akan menurunkan rahmatnya, akan menurunkan pertolongannya. Karena hadirin, sholat benar, haji yang benar, baca Quran yang benar, sedekah yang benar, itu tergantung imannya benar apa tidak. Dan sebaliknya, apabila iman tidak benar, maka amal tidak akan benar. Apabila amal sudah tidak benar, suasana dan keadaan tidak benar, mal benar. Dan kalau suasana keadaan sudah tidak benar, jamaah geus kesarola, banyak yang maksiat, siap-siap Allah akan menurunkan azabnya. Jadi usaha atas iman, membetulkan iman itu perkara yang menjadi lebih urgen dan penting.